Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kasihan Bantul Yogyakarta dimanapun Anda berada, mari kita bermuajahah sejenak untuk mendalami ilmu agama, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk panduan kelas 11. Silakan dengan buka di halaman 85. Tentang kepemimpinan yang istilahnya kita kenal istilahnya leadership atau kepemimpinan tadi, menurut Sulaiman Kurdi dalam Zainal Arifin, bahwa ada teori otoritas yang dibawa oleh Max Weber, itu ada 3. Pertama adalah kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik ini merupakan pengaruh dari kepribadian atau emosional tokoh tersebut, seperti kiai, ya, itu ustadz biasanya, mbah kaum, itu. Ada juga yang tidak kalah penting, yaitu Nabi Muhammad sendiri dan para nabi-nabi lainnya, sahabat juga. Yang kedua adalah tradisional, ya. Tradisional ini berdasarkan kepribadian dan faktor keturunan, genetik. Bapaknya kiai, anaknya otomatis jadi kiai atau gus yang kita kenal. Udah. Atau dia bapaknya lurah, anaknya langsung terhormat, ya. Bapaknya Pak RT, anaknya juga terhormat. Biasanya kena punya kepemimpinan. Nah, kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepemimpinan legal. Legal ini adalah kepemimpinan yang berdasarkan konstitusi, hukum. Ya. Ketua kelas, ketua rohis, ketua OSIS, misalnya, ya. Ada kepala sekolah, kepala hakim agama. Nah, itu dia memegang di formal. Jadi dia diangkat berdasarkan ADRT, di situ ada hukum-hukumnya, ada konon asasinya, ya. Nah, itu kepemimpinan rasional atau legal. Nah, itu ada 3 model dari Max Weber. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Quran surat An-Nisa ayat 59. Adapun penerapan hukum tajwid, ya ayyuhallazi, ya. Ya ayyuhallazi, majaz ismun fasil, man asli bertemu huruf alif dan di luar kata. Sedangkan amanu, mad badal, huruf alif bertanda baca fathah berdiri. Asbabun nuzul atau sebab turun ayat dari surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59 ini, dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa hal ini berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah
bin Qais As-Samhi ketika Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Sedangkan menurut Asy'adi bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin dalam syariah. Nah, itulah perkembangan tentang asbabun nuzul. Berbagai pandangan ahli mengenai ulil amri, yaitu ada Abu Ja'far Al-Mardi Al-Maroghi. Yang mendekati tentang asbabun nuzul tadi adalah Al-Maroghi. Kita dianjurkan untuk taat kepada Allah, ya. Sebagaimana kita sering kita ucapkan sebenarnya dalam sholat 5 waktu. Insya Allah semua Mas dan Mbak siswa SMA Negeri 1 Kasihan menjalankan sholat ya, kecuali yang putri biasanya datang bulan. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 162 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, dan hidup saya, wa mamati, dan mati saya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Tuhan sekalian alam. Itu mari takwakan pada Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan mentaati perintah dari Rasulullah, dari pemimpinmu, bisa juga dari orang tua kamu yang mengarahkan dalam kebaikan, guru-gurumu di sekolah, ya. Nah, berikutnya adalah tentang kompetisi dalam kebaikan yang sering kita kenal istilah fastabiqul khairat. Iya, pintar sekali. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di halaman 93 itu dijelaskan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Alasannya pertama, bahwa melakukan kebaikan itu tidak bisa ditunda-tunda. Nah, jadi harus segerakan. Ketika anak-anakku melihat cari kertas atau kotoran atau duri di pinggir jalan, langsung kita bersihkan, ya. Diniatkan untuk ibadah dan niatkan untuk menghapus dosa kita, menghilangkan dosa kita, begitu. Jangan ditunda-tunda. Kemudian yang kedua, untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Jadi ajak teman untuk bermotivasi, untuk berbuat baik, ya. Kalau istilahnya Kang Puji, Ustadz Puji itu ojo leren dadi wong apik. Nah, jadi kita istiqomah dalam berbuat baik. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Manjada wajada. Ini dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Terakhir yaitu etos kerja. Bagaimana kita bekerja dari jerih payah kita sendiri, tidak mengandalkan orang lain, ya. Ada dalam hadis Bukhari halaman 97, Anil Miqdam radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadih. Dari Miqdam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Kemudian wa inna nabiyullah Daud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadih. Sungguh Nabi Daud alaihissalam makan hasil usahanya sendiri. Jadi kita tidak diajarkan tidak untuk berpangku tangan mengandalkan orang lain. Ya, itu mudah-mudahan manfaat. Silakan baca-baca lagi, tambah lagi wawasan Anda. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.